ini adalah simbol restu dari keluarga atas pernikahan ini, simbol doa dan harapan dan dukungan atas rumah tangga Nando dan Nanda. Kiranya Tuhan selalu memberkati rumah tangga yang akan dibangun. Kami persilahkan Ibu Roka dan Ibu Rumintang untuk dapat naik perlahan, menyalakan lilin yang ada di panggung. Sama-sama kita bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kita akan menyambut mempelai pria, Saudara Nando, yang akan ditemani dengan ayahnya dan juga kakaknya tercinta. Mari sama-sama kita persilakan mereka untuk masuk. Sama-sama kita bisa memberikan tepuk tangan Saudara Nando yang ditemani dengan ayahnya, Bapak Samuel Caniago, dan juga kakaknya tercinta Ferdianes. Kami persilakan masuk. Kita berikan aplaus sekali lagi bagi mereka. Bisa terlihat dari wajahnya betapa tegangnya Nando. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan pada pagi hari ini. Dan sekarang tiba saatnya yang kita semua nanti-nantikan. Saudara bisa mempersiapkan handphone untuk mengambil foto, video pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau menyambut mempelai wanita. Sebelumnya, kalau boleh kita sama-sama, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bangkit berdiri pada pagi hari ini. Mempelai wanita akan ditemani, didampingi oleh ayah terkasih. Laki-laki pertama dalam hidupnya. Mari sama-sama kita sambut dengan hangat dan sukacita. Nanda dan juga Bapak Timbang Dolok Saribu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita berikan aplaus bagi mereka yang akan masuk ke dalam ruangan. And I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father, you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I
goodness of God. I will sing of the goodness of God. Pada pagi hari ini juga, sebelum Nando dan Nanda naik ke altar, kami memberikan waktu dan tempat kepada ayah daripada Nanda untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dengan rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan penuh sukacita. Pada hari ini saya orang tua dari Pinanda Eka Putri Loksaribu sebagai ayah kandung, yaitu Dr. Andus Timbang Loksaribu, akan menyerahkan kepada calon menantu saya, Fernando Robert. Terimalah putri saya ini, bimbinglah putri saya ini, kasih sayangi, dan selalu dibina. Semoga nanti keluarga kalian berdua diberkati Tuhan dan menjadi contoh dan jadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih. Kami persilakan untuk Nando dan Nanda dapat naik ke altar. Sama-sama kita berikan tepuk tangan, aplaus bagi mereka berdua. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Membara turun di utara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku
seumur hidup. Sama-sama katakan, Tuhan baik. Oh Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkatnya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari yang kudus ini, dalam pernikahan kudus yang akan diberkati ini, biarlah Tuhan Yesus sendiri hadir dan memberkati pernikahan daripada Nanda dan Nando pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah, cuaca yang indah, kesehatan yang sudah Tuhan beri, sehingga semua ini dapat berjalan dengan kemurahan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita semua berkumpul di hadirat Tuhan untuk menyaksikan pernikahan kudus daripada saudara Nando dan saudari Nanda. Pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah, dan pernikahan diberkati dan diperkenan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Baik, kita semua tahu di sini bahwa pernikahan perkawinan di Kana adalah mujizat pertama Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus sangat peduli dan sangat menghargai, menghormati pernikahan. Ditulis sebagai mujizat pertama, dan dia mengubah air menjadi anggur. Nah, air menjadi anggur ini air yang kotor, air yang dipakai untuk cuci kaki, tetapi Tuhan bisa memakai itu, merubahnya menjadi anggur. Kuncinya ada di ayat 2, bagaimana air menjadi anggur, dan saya berdoa agar pernikahan ini diberkati. Bisa dibaca ayat kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang. Jadi pada pagi hari ini kamu sudah melakukan yang benar dalam memulai pernikahan. Nanda dan Nando datang ke gereja dan mengundang Tuhan Yesus. Dan saya berdoa kiranya air dapat menjadi anggur yang manis bagi pernikahan Nanda dan Nando. Yang kedua, Efesus 5 ayat 22 sampai 33 yang merupakan bacaan yang kedua, dan setelah itu kita masuk dalam, langsung dibuka aja.
yang warna hitam. Efesus 5 ayat 22, silahkan Nanda baca dulu ayat 22 sampai 24. Dan dibaca perikop atasnya, kasih Kristus dasar hidup suami istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Stop sampai di situ. Ayat 22 sampai 24 yang perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Istri diminta untuk tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri dan Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24 ditulis, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Sama seperti Nando dan Nanda setiap minggu datang ke gereja melayani Tuhan. Sama seperti Bapak Timbang, Bapak Samuel, Ibu Uke. Datang setiap minggu beribadah kepada Tuhan, tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah Nanda kepada Nando. Apa itu tunduk? Taat kepada suami. Tetapi hubungan ini, perhatikan, adalah hubungan di mana seperti jemaat kepada Kristus kan. Seperti kamu datang ke gereja. Seperti itulah istri kepada suami. Nah, sekarang apa pada waktu kamu datang ke gereja itu sebagai jemaat? Apa unsur pentingnya kepada Tuhan? Saya catat cuma satu. Tunduk saya rasa enggak. Taat saya rasa enggak. Banyak yang enggak taat kok. Tahu enggak? Percaya. Seperti jemaat datang setiap minggu kepada Kristus. Demikian juga istri kepada suami. Ada satu kata, percaya. Percayalah kepada suami bahwa dia bermaksud baik. Tapi menarik sekali kalau kita selidiki kata percaya. Kenapa istri harus percaya? Istri adalah satu-satunya di rumah yang bisa tetap percaya kalau masih ada kebaikan dalam rumah ini. Seburuk apapun kamu pegang, masih aku percaya. Seperti kamu datang kepada Tuhan. Meskipun keadaanmu susah, keadaanmu penuh dengan ada masalah di kantor, ada masalah dalam kehidupan. Bukankah kamu tetap datang ke gereja? Karena ada satu unsur itu. You still believe. Jadi ini yang dimaksudkan dengan hubungan jemaat kepada Kristus. Percaya ada masa depan yang baik bagi keluarga ini. Percaya ada masa depan yang baik bagi anak-anak kalian. Percaya pekerjaan suamimu akan diberkati Tuhan. Tadi cuma satu ya poinnya buat istri ya. Kalau Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Banyak banget bagiannya Nando. Ayat 25 silakan Nando. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Oke, baca sekali lagi. Hai suami, coba. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Stop. Kamu kasihi dia. Ya. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaatnya sampai di atas kayu salib. Nyawanya dia berikan. Lalu mengasihi istri. Lalu yang kedua, mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dikatakan Kristus itu menyerahkan dirinya. Karena itu saya percaya dalam pernikahan Kristen, suami dan istri itu satu. Kamu juga percaya menyerahkan uang juga kepada istri. Menyerahkan hidup, menyerahkan juga hepeng.
Ternyata belum selesai sampai situ tugas suami. Terus ayat 26. Untuk menguduskannya. Nah, stop. Menguduskannya. Bukankah Kristus imam yang menguduskan kita semua? Kamu itu punya tugas menguduskan keluarga loh. Jadi jangan sembarangan di luar. Kamu punya tugas menguduskan ini keluarga. Terus ada lagi, banyak sekali ya. Sesudah ia menyucikannya dengan Menyucikannya, menguduskannya, menyucikannya. Menyucikan itu segala sesuatu yang kotor dibersihkan. Lalu ada lagi, tambahan lagi. dengan memandikannya dengan air dan firman. Memandikannya. Sudah menguduskan, menyucikan, memandikan. Dari sini saya mendapatkan satu impresi. Pertama, tugas suami kepada istri. Kalau tadi istri cuma satu apa tadi Nanda? Percaya. Suami disuruh mengasihi, menyerahkan hidup, menyerahkan uang juga, menguduskan, menyucikan, memandikan. Memandikan itu menyegarkan. Ya tahu kalau kamu hari ini pasti semua sudah mandi. Supaya fresh. Kamu harus membuat segar istrimu. Kalau kamu, aku lihat Nanda nggak seger, mukanya aku salahin kamu. Kamu harus menyegarkan keluarga ini. Kamu harus memandikannya dengan air dan firman. Banyak sekali tugas kamu harus punya firman, menguduskannya, menyucikannya, membersihkan. Dan saya catat di sini impresinya, mau jadi suami harus mau repot. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dikatakan Tuhan Yesus berkata, kamu hubungan Kristus kepada jemaatnya seperti hubungan suami kepada istrinya, dikatakan dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Kata cacat atau kerut ini apa maksudnya? Kamu bayangkan baju yang kamu pakai hari ini, jas. Saya rasa udah disetrika kan? Betul kan? Sudah di steam. Pak Timbang saya lihat ganteng sekali dengan ibu. Semuanya udah disetrika rapi. Dikatakan tanpa cacat, tanpa kerut. Tugas suami. Kalau kamu lihat yang kerut, kamu setrika. Ngerti? Kalau kamu lihat yang kotor, kamu bersihkan. Tugas suami menyucikan, menguduskan. Dan kalau ada yang jelek, kamu rapikan. Itu tugas suami. Sehingga terlihat tanpa cacat, tanpa kerut. Jangan kamu lihat sudah berkerut, sudah mulai kelihatan cacatnya, tambah dibongkar lagi. Oh iya, memang istri saya begini. Justru kamu menutup semua kekurangan dalam keluarga. Tanpa kerut, tanpa celah. Ayat 28. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Seperti kepada diri sendiri. Perhatikan di sini baik-baik. Jangan bohongin istri. Kamu gak mau kamu dibohongin kan? Don't do it. Kenapa dikatakan sama seperti mengasihi dirinya sendiri? Karena ada satu rahasia. Istri itu seperti tanah yang baik. A good soil. Good soil, kamu tanam benih. Dia keluar pohon. Ya, tanah yang baik. Jadi kamu tanam benih. Kamu setelah diberkati, kamu berhubungan intim, punya anak. Dia menghasilkan keturunan. Betul ya? Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang kamu tabur ke dia akan berkali-kali lipat kembali kepada kamu. Nah, perhatikan. Kamu tabur yang jelek. Ingat baik-baik, ini pesan di mimbar yang kudus. Kamu tabur yang jelek, dia juga kembali ke kamu. Ngerti, Nando ya? Kamu bohongin dia, kamu khianati dia. Percayalah, itu kembali berlipat kali ganda.
Saya kesaksian, saya punya istri. Setiap malam saya berdoa, Tuhan buat dia bahagia. Make her happy. Bless her life. Saya tabur itu setiap malam. Dan yang terjadi, Tuhan memberkati hidup saya. Pada waktu saya di Israel, saya bertemu dengan orang Yahudi. Saya tanya, apa rahasianya pernikahan kalian langgeng, anak-anak banyak? Dia bilang, karena kami percaya, kami memberkati istri, hidup suami diberkati. Tapi kalau sebaliknya, kamu menghancurkan istri, hidupmu gak lama hancur juga. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Kepada Saudara Fernando saya bertanya, apakah Saudara Fernando menerima Saudara Fernanda sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan kudus seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup dan membuat dia bahagia? Jikalau Anda mau jawab dengan tegas, boleh berhadapan. Enggak, jawab dulu. Mau enggak? Ya, saya bersedia, sangat bersedia. Baik, yang kedua saya tanya kepada Saudara Fernanda, apakah Saudara Nanda mau menerima Saudara Fernando sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup? Apakah saudara mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup dan percaya ada masa depan yang baik bagi kehidupan? Ya, saya bersedia. Kepada sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan janji nikah, apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup pernikahan ini? Apabila saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan setuju, boleh berikan tepuk tangan bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya, Fernando Robert, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Fernanda Eka Putri, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya akan saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan sama seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan hidup dengan rukun dan damai dalam kehidupan ini. Saya, Fernanda Eka Putri, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Fernando Robert, sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan taat dalam segala sesuatu, sama seperti kepada Tuhan, dan menghormati sebagai
teman pewaris dan kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus dan menjadi penolong yang setia dan menjalani hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Kita berikan tepuk tangan buat janji nikah yang sudah diucapkan. Mari kita arahkan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Mari kedua mempelai sama-sama angkat tangan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sekarang boleh saling berhadapan. Pemberkatan nikah kudus telah dilakukan. Sekarang saya persilahkan Saudara Fernando membuka cadar daripada Saudari Fernanda. Boleh silakan dicium pipi kanan, pipi kiri. Sekali lagi ya boleh ya. Sekali lagi. Kok Nanda yang ini, Nando dong yang maju. Baik, boleh menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah keluarga yang terbaru
di gereja JCC, Saudara Fernando dan Fernanda. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Sudah sah apa yang dipersatukan Tuhan, tidak dapat diceraikan manusia. Oh ya. Ya, boleh ditaruh. Akte nikah ini diserahkan gereja kepada Fernando dan Fernanda. Dan yang kedua, ini adalah Alkitab. Ini akan menjadi pilar keluarga, diserahkan gereja kepada Fernando dan Fernanda. Dan yang ketiga, angpau. Jadi dari gereja memberkati Fernando dan memberkati. Oke, boleh nanti diserahkan. Oh, memberikan persembahan sulung ya. Silakan. Ya, Untuk sekarang panggilnya Papa dan Mama. Untuk Bapak dan Mama, terima kasih sudah membimbing kami, terutama sudah merawat Nanda dari kecil sampai tiba saatnya, tiba harinya, hari ini. Terima kasih Bapak sama Mama sudah membantu dari awal, selalu mendoakan, menuntun kami berdua. Sekarang kami siap membangun rumah tangga kecil kami. Kiranya doa yang selalu menyertai kami, restu untuk kami itu selalu ada untuk Nando dan Nanda. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dan Mama, panjang umur dan sehat selalu, dan yang pastinya diberkati, dan kita akan menjadi keluarga besar yang bahagia. Terima kasih. Mungkin Nanda boleh ucapkan sesuatu. Bapak, Mama, Nanda mau mengucapkan terima kasih banyak sudah membesarkan Nanda dari kecil sampai sekarang, untuk segala pengorbanan yang Bapak Mama berikan, untuk setiap doa yang boleh Bapak Mama naikkan untuk Nanda di setiap fase kehidupan Nanda. Terima kasih banyak. Nanda minta doa dari restu Mama Bapak, minta doa untuk rumah tangga Nanda yang baru bersama laki-laki pilihan Nanda, yaitu Nando. Kiranya Bapak Mama boleh semakin diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sampai nanti bisa memiliki cucu. Doakan kami anak-anak Bapak sama Mama, sehingga kami dapat memiliki rumah tangga yang rukun, yang takut akan Tuhan, dan juga dapat menjadi saluran berkat untuk keluarga besar kita. Ya, boleh silahkan kasih bunganya, tapi berlutut, boleh berlutut ke orang tua, dan orang tua akan memberkati. Nanda dulu. Boleh peluk Papa. Dalam doamu, kau sebut namaku, di dalam harapmu, kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu,
tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan Silakan. Untuk papi sama mami yang gak pernah berhenti berdoa buat Nando juga Nanda. Nando bersyukur banget sama Tuhan kalau Nando punya keluarga, punya orang tua seperti mami dan papi yang selalu support sama Nando walaupun Nando sering bandel, sering susah dibilangin, tapi mami sama papi selalu ada buat Nando, selalu menjadi jalan pulangnya Nando. Sekarang Nando sama Nanda siap untuk membangun rumah tangga kecil kami. Mohon doa dan restunya dari papi dan mami, biar kiranya keluarga kecil Nando dan Nanda bisa menjadi berkat, diberkati untuk memberkati. Terima kasih banyak mami dan papi. Papi, Mami, sebelumnya terima kasih sudah menerima Nanda dengan setulus hati, dengan perhatian yang begitu besar, yang sangat Nanda rasakan sampai saat ini, kasih sayang orang tua, bahkan seperti kasih sayang orang tua kandung Nanda. Sekarang Nanda sudah bergabung di keluarga Papi Mami, membangun rumah tangga dengan Nando. Terima kasih sudah membesarkan Nando, Papi Mami udah sabar, mengajari Nando dengan baik sampai saat ini. Mohon doanya untuk keluarga kami, kiranya kami juga dapat menjadi saluran berkat untuk keluarga besar kita nanti dan bahagia dan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Papi dan Mami. Ya, silakan berlutut kepada Nando dulu. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru
kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu bagiku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibu, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.